sudah bersama kita nih. Ini dia. Sutradara dan juga prosedur dari film Tilik. Produser. Mas Wahyu dan Mbak Elena ya. Wah, di belakang sudah berganti wujud nih. Jadi Oji beneran ya, Oji Saputra. Oji dan Oke. Ini cewek loh. Kalem katanya, kalem ya. Mas Agung boleh ceritain, Ya. ini adalah film pendek ke-6-nya Mas Agus. Agus siapa ya? Mas Agus. Mas Agus Mas kita. Agung. Mas Agung ini memang Gue nonton film-film sebelumnya. Tapi dia belum pernah nonton Pretty Boys. Sebel nggak sih? ya nggak usah nonton. Ini idenya apa sebenarnya awalnya untuk membuat film Tilik ini? Ya, sebenarnya ini tuh secuil dari fenomena yang ada di Yogyakarta lah. Gitu. Idenya dari mana, Mas Agung? Idenya dari realitasinya sendiri gitu. Pernah lihat kejadian seperti itu? Sebelumnya nggak pernah. Ketika diceritain sama penulisnya Mas Bagus Sumartono, akhirnya tertarik terus akhirnya kita berdua coba yuk kita lihat gitu, kita observasi. Dan kita observasi, riset gitu, terus akhirnya oh gini ya pilihan ternyata kayak gitu. Dan kita ngadaptasi dari cerita itu. Tilik tuh artinya apa Menilik sih? orang sakit. Menilik, menjenguk. Oh, oke. Kalau Mbak Elena selaku produser. Ya kan kalau film pendek kan ya produser itu tugasnya adalah menjual film ini, mempersiapkan filmnya dan menjadi sebuah keuntungan. Kalau film pendek iya. gimana, Mbak? Sebenarnya ada target distribusi juga gitu Mas, karena kemarin kan bekerja sama juga dengan Dinas Kebudayaan DIY yang mana memang kita harus merangkai distribusinya mau kemana gitu. Dan salah satunya adalah festival. Jadi selama 2 tahun makanya kenapa Tilik baru keluar sekarang karena 2018 sampai 2020 itu distribusinya festival dulu. Festival semua dan banyak menang ya. Satu. Yang menang. Ntar dulu. Nih kayu beca kan 2 orang nih gimana? Arwone gimana lagi jalan lokal. Dia masih. Wah, genjot lagi. Genjot. Nah kalau karakter-karakternya sendiri, proses casting dan lain-lain, boleh ceritain nggak? Ya sebenarnya kalau proses casting tuh nggak mengalami apa ya, yang kesulitan atau yang gimana berarti gitu enggak. Karena sebenarnya kami tuh sudah tahu track recordnya mereka, karena mereka ini emang udah pemain. Udah pernah bekerja sama? Sebelumnya belum. Sama Mbak Uji pernah. Iya, sama Uji pernah. Sama Yuning belum waktu itu. Cuman karena kami tahulah track recordnya mereka, nonton film pendek, film panjangnya mereka juga, akhirnya ketika baca naskah draft 1 gitu udah, oke nih orang-orangnya main ini. Langsung kebayang ya Oji sama kebayang. Bu Brilin ya? Mbak Oji dan Bu Brili, Brilin. Brilin kebayang nggak sih film ini jadi segini masifnya gitu diperbincangkan? Udah siap belum sih? Siap mental nggak sih? Ah gantian loh. Siap mental Rajeng. Aku sih ya siap-siap aja. Udah tahu bakal meledak nggak? Oh enggak, sama sekali enggak. Menyangka dan mengira Aku tuh bener-bener yang surprise banget. Karena kan film dari Mas Agung kan banyak sebelumnya. 6. Nah itu tadi gue tanya sama Mas Agung di belakang panggung, kok baru meledaknya sekarang tuh kenapa? Fenomena apa gitu? Apa ada yang bilang karena para sutradara-sutradara handal ibu kota ngomongin ini juga di sosial media? Oke. Kenapa ya? Momen ya. Iya, berkah pandemi sih, apa bilang? Berkah pandemi. Karena semua orang di rumah, yang aktivitasnya di Digitalan luar, ya. tiba-tiba Nonton ya. di rumah, terus memperhatikan hal-hal yang jarang diperhatikan sebelumnya. Gitu. Oke. Ini produksi tahun berapa sebenarnya sih? Produksi tahun 2018, emang baru kita rilis di YouTube tuh 2020 ini, tanggal 17 kemarin 17 gitu. Agustus. Ini kan banyak pro kontra sebetulnya ya. Banyak yang ada tadi seperti Bu Oji bilang katanya dia sampai dibully ya. Sebetulnya ini kalau kita lihat ending filmnya, ini sebetulnya apa yang mau disampaikan sama penonton? Ya, jadi sebenarnya gini, kami tuh kan sebenarnya cukup beruntung ya. Sebagai film pendek, ternyata film pendek tuh bisa semasif ini ya. Bisa diomongin sebanyak 14 juta hari ini ya. Bahkan bisa jadi diskusi yang sampai sekarang masih ada diskusi-diskusinya gitu. Dan terkait pro kontra segala macam sebenarnya kan ini kan karya yang sudah kami publikasikan dan untuk konsumsi publik kan gitu. Jadi publik mau menginterpretasi seperti apa, ya terserah itu hak mereka. Betul. Kami selaku pembuat hanya sukil gitu dari realita yang ada di kehidupan, ya kami buat di medium film karena kami basicnya anak film. Iya. Sineas. Itu dia. Tapi idenya fresh banget sih menurut gua. Ini karena gua ngeliatnya juga sampai ini 32 menit gua sama sekali tidak skip. Sama sekali tidak istirahat. Biasa kalau gua nonton film bosen nih. Ini nggak luar biasa banget loh. Tilik ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi. Sekarang ada hiburan dulu nih. Iya. Sebagai selingan kita panggil Marcel. Asli dari Jogja. Wow. Saya harus cepat. Durasi. Iya Pak, oke. Teman-teman semuanya, halo Kak. Selamat datang di CLBK. Cepat lucu, bah kocak. Ya Pak.
Jadi saya kemarin abis baca artikel Pak, katanya Kak Ozi ini nangis gara-gara bulian orang Pak. Jadi kayak ya ampun, saya jujur semangat Kak, ya kan? Karena ini cerita cepat nih hari ini nih. Jadi menurut saya Pak, karena pembulian dan juga kritik itu beda genrenya. Iya. Ya kan kalau pembuli saya jujur nggak setuju Pak, karena film dan juga kehidupan nyata tentu beda. Ya. Contohnya apa? Iron Man. Iron Man dadanya nyala pas syuting doang, Pak. Kalau di kehidupan nyata nih, Iron Man dadanya tetap nyala. Aduh, tokennya boros ya kan. Kasian ya, Pak. Dan in my humble opinion kayak menurut saya, Pak, sebuah film kalau misalkan tidak ada peran antagonis itu kan hambar. Iya. Contohnya apa? Avenger kalau gak ada musuhnya, ya ampun, filmnya cuma nongkrong, ngopi, sama main gaple. Ya kan? Iya. Contohnya apa lagi? Iron Man. Kalau kagak ada musuhnya, itu baju Iron Man cuma dipakai buat ngecas power bank. Makanya saya sedih, Pak. Banyak banget orang yang ngebully gitu. Kayak di 2020 ini, guys, hey, come on. Masih banyak gitu orang-orang yang kalah smart sama HP-nya. Terima kasih sudah menonton CLBK. Cepat lucu, bah, kocak. Top. Oke, berikutnya kita juga kedatangan tamu seorang aktris sekaligus produser film yang sangat berdedikasi. Marcella Zayanti. Sekian kalinya Marcella datang. Silakan duduk. Kursinya boleh diisi yang sebelah sana? Oh iya, Biar tetap terjaga jaraknya. benar saya di sini. Betul. Marcella, nih gimana pendapatnya Marcella sendiri tentang filmmaker Indonesia yang terus semangat dan terus produktif? Iya, tentu senang banget ya karena kita bisa melihat bahwa ternyata pandemi situasi sekarang ini tidak menghentikan semangat dan kreativitas harus terus berkarya. masyarakat Indonesia khususnya filmmaker. Yes. Salah satu contohnya yang di belakang kita. Benar. Dan ya kebetulan juga kita sedang mengadakan salah satu program Indiscope Indiscope, Festival ya. Dan itu kita ngelihat banget dan merasakan betul gitu bahwa ternyata dengan di rumah saja, dengan penuh keterbatasan dan keadaan seperti ini tidak membatasi kreativitas dan semangat karya-karya. Jadi Indiscope Festival ini memberikan penghargaan kepada filmmaker ya? Ya, jadi sebetulnya Indiscope Festival ini, ya sebetulnya Indiscope Festival ini adalah salah satu program ya yang kita inisiasi sebagai respon sosial dan kreatif gitu. Dalam masa pandemi kemarin untuk tetap menjaga kedekatan masyarakat dengan film Indonesia dan juga pelaku film. Jadi itu dimulai dari virtual class. Jadi berbagai macam kelas tentang film yang dilakukan secara virtual semuanya. Terus juga ada program ya kayak talk show tapi seputar industri kreatif dan perfilman yang mempertemukan antara pemangku kebijakan, pelaku dan juga para kreator. Lalu ada program kompetisi, short film competition, temanya dari rumah untuk Indonesia. Yang mana ya tentu ini adalah program gotong royong ya, kolaborasi, kita didukung oleh Bank Mandiri, oleh NET juga kita bekerja sama, oleh juga Indika Foundation dan berbagai kementerian terkait ya. Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenkominfo gitu. Jadi memang ini adalah gerakan bersama untuk bagaimana kita tetap membangkitkan perfilman nasional. Dan hari ini juga ada berita soal bioskop yang katanya akan segera dibuka lagi ya dengan segala macam protokol kesehatan. Betul. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Marcella, malam ini juga akan dilakukan Awarding Night ya, Indiscope Film Festival secara live di Tonight Show ya. Seperti apa persiapannya kita cek dulu. Hesti Enzi. Silakan. Ini kita udah ada di tempat awarding night-nya. Wah, kita udah gak sabar banget untuk menyaksikan malam penghargaan untuk para filmmaker tanah air. Ya, tentu saja tidak berhenti berkarya dalam Indiscope Festival 2020 Online Film Festival. Saksikan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show.